biaya itu digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan santri. Walaupun begitu, ada beberapa orang tua santri yang minta keringanan, bahkan ada juga yang sampai 100%, ya kita alhamdulillah akomodir. Jadi jangan sampai karena keterbatasan biaya mereka tidak mendapatkan pendidikan yang terbaik. Tetapi tolong bantu Yayasan Husnul Khotimah ini dengan doa, ya, dengan doa supaya terus kita bertumbuh, terus kita bisa melayani para santriwan santriwati di Husnul Khotimah ini. Harapan kita adalah sesuai dengan tujuan dari Yayasan Husnul Khotimah ini, ingin menciptakan sebuah generasi Qurani, sehingga ketika lahir generasi Qurani ini akan memberikan imbas dan terbentuknya keluarga yang Qurani. Keluarga yang Qurani ini juga akan membentuk masyarakat yang Qurani. Kemudian masyarakat yang Qurani ini akan membentuk sebuah daulah yang Qurani juga. Jadi ke depan kita akan mewarnai negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang sesuai dengan Quran gitu. Karena sudah dijelaskan founding father kita di Undang-Undang Dasar 45 bahwa terutama di pembukaannya alinea 3 bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah, ya, atas berkat rahmat Allah. Rahmat Allah itu akan turun karena kita bisa menghadirkan nilai-nilai Quran di dalam diri setiap masyarakat. Nah, inilah peran yang akan kita hadirkan di dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan kami dari yayasan, kami juga mohon dibantu untuk selalu berdoa supaya anak-anak santri yang dititipkan ke Husnul Khotimah Cipanas ini menjadi anak-anak yang mudah untuk menghafal Al-Quran gitu. Karena kami sadar bahwa kekuatan doa itu punya pengaruh yang sangat luar biasa, apalagi doa dari seorang ibu, dari seorang ayah yang sangat luar biasa pengaruhnya untuk anak-anaknya gitu. Maka tanpa doa dari Pak Ibu sekalian mungkin tidak ada apa-apanya bagi kami. Walaupun begitu, ya, kami tetap terus, ya, melakukan usaha-usaha yang maksimal supaya santri Husnul Khotimah Cipanas ini menjadi seorang hafaz, menjadi hafiz, ya, 30 juz. Nah, itu adalah harapan kami dari pesantren Husnul Khotimah Cipanas ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, karena ini adalah suasana pandemi, maka kami memohon pengertiannya kepada Bapak Ibu sekalian. Dalam suasana pandemi ini kami sangat membatasi, bahkan melarang untuk melakukan kunjungan ke pesantren. Jadi mohon maaf dengan sebesar-besarnya pada Bapak Ibu sekalian di masa pandemi ini untuk tidak berkunjung ataupun menengok anaknya ke pesantren Husnul Khotimah ini dalam rangka untuk menjaga supaya anak-anak ini tetap steril dan tidak terinfeksi
virus corona. Alhamdulillah pengalaman kami selama 1 tahun ya Ustadz Imam, tidak ada kendala sama sekali, dan kita juga alhamdulillah karena kita tidak pernah libur di masa pandemi ini, dan alhamdulillah kita bisa menangani hal-hal yang berkaitan dengan pandemi ini. Mungkin itu saja hal-hal yang perlu saya sampaikan, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa kita lakukan, karena kita sadar sesadar-sadarnya bahwa umur pesantren Husnul Khotimah ini baru 4 tahun. Tentunya banyak sekali hal-hal yang belum sempurna, tetapi dengan berjalannya waktu, insya Allah kita akan perbaiki semua kekurangan-kekurangan itu. Dan saya juga mohon saran dari Bapak Ibu sekalian untuk perbaikan pesantren Husnul Khotimah Cipanas ini. Apapun sarannya kita akan terima, ya, baik yang konstruktif maupun yang lainnya. Mungkin itu saja hal-hal yang perlu disampaikan dari Yayasan Husnul Khotimah Cipanas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Hanafi yang telah menuturkan dengan sangat jelas terkait dengan Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Baik, selanjutnya sambutan daripada pimpinan pesantren Al-Ustadz Imam Mukhozi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Pak Ustadz Hanafi SPD MPA. Yang kedua Bapak Hendrawandi SE, Bendahara Yayasan Husnul Khotimah Cipanas, yang kalau di layar inisialnya AB. Baru sekarang saya baca dulu inisialnya AB. Kemudian juga kepada ketua-ketua bidang, sekaligus semua izin saya perkenalkan ya. Yang pertama Ustadz Sulaiman LC, beliau ketua bidang pembinaan karakter atau yang bertanggung jawab terhadap program kepesantrenan, yang barangkali karena kendala teknis beliau tadi belum bisa masuk ya, Ustadz Sulaiman. Sudah kenal Bu ya, Ustadz Sulaiman. Kemudian silakan Ustadz Sulaiman menyapa diri dulu. Mic-nya dibuka, Ustadz. Ya, Ustadz Sulaiman, tangannya melambai-lambai, Ustadz, biar ketahuan. Ya, beliau Ustadz Sulaiman ya, Ustadz Sulaiman LC yang kepala bidang pendidikan karakter yang bertanggung jawab secara penuh terhadap kegiatan kepesantrenan. Kemudian ada Ustadz Muhammad Faisal Fahmi SPD MPD, beliau dari kepala bidang akademik, pendidikan akademik atau kepala MTS. Silakan Ustadz Faisal menyapa semua santri kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Aas Nurjaman LC, beliau ini seangkatan dengan Ustadz Adi Hidayat dari Libya. Atau Ustadz Ahmad Hidayat, Ustadz Aas. Beliau ini ketua bidang pembinaan bahasa dan keterampilan. Atau Ustadz Aas Nurjaman menyapa wali santri, memperkenalkan diri.
Lambaikan tangan. Waalaikumsalam. Ada yang berikutnya Ketua Bidang Pendidikan Al-Quran atau Tahfidz Al-Quran, Ustaz Rizky Yanzaki. Ustaz Rizky, silakan belakang diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Yanzaki. Fotonya nggak normal ya? Pagi ada. Alhamdulillah. Yang berikutnya ini yang bertanggung jawab terhadap segala hal yang kaitan dengan administrasi kepesantrenan dan juga yayasan, Ustaz Syekhul Ahmad, Syekhul Islam ya. Padahal saya memperkenalkan diri. Waalaikumsalam. Ini beliau yang hubungan sipon langsung nanti wali santri hubungan dengan beliau. Kemudian ada asatidzah kita yang hadir di sini, Ustadz Riana. Beliau yang bertanggung jawab terhadap keasramaan putra. Betul, Ustadz, memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Ustazah rombongan ini yang awal ya, rombongan awal Salva Rahma dan kawan-kawan mengenalkan diri. Tafadhol. Ustaz Husnul dan kawan mengenalkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada nama akunnya Ustaz Budi Hermawan, tapi istrinya Ustazah Latifah. Silakan Ustazah Latifah mengenalkan diri. Ustazah Latifah dan kawan-kawan mengenalkan diri. Salam. Ustaz Budi Hermawan, beliau yang bertanggung jawab dalam administrasi MTS atau ADUM, administrasi umum. Ustazah Arifia, silakan mengenalkan diri Ustazah Arifia. Salam, sampaikan salam dan melaporkan tangan. Assalamualaikum. Abinya enggak ya? Ustaz Andi, Rahayu. Assalamualaikum. Adakah yang tersebut ini yang menggunakan pesantren? Ya, alhamdulillah yang hadir hari ini saya akan pesantren Husnul Masih Panas. Saya izin untuk menyampaikan share screen. Share screen. Sebentar, mohon maaf. Share screen. Sudah nampak apa di layar? Belum nampak ya? Belum, Ustaz. Insyaallah ada perbaiki lagi. Sudah nampak Kak? Belum, Ustaz. Ya. Sudah nampak? Baik. Baik, alhamdulillah Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita berkenalan dengan pesantren Husnul Khotimah dengan lain pesantren ada pemimpin visioner. Jadi dan ini berharap jadikan sebagai usaha kita untuk meningkatkan pemimpin visioner masa depan yang berbasis pada keunggulan Al-Quran Karim.
tuntas salah dari Allah. Yang kedua, kalau kita lihat milestone kita, milestone kita tahun 2017 di bulan Maret, di bulan April, itu kita mengambil take over tanah Villa Permata Resorts sebanyak 2,4 hektar. Kemudian langsung di bulan Oktober kita buka pembukaan Maret itu April langsung kita pembukaan pendaftaran di baru. Kemudian 2017 juga kita mulai untuk tahun pertama santri belajar menggunakan fasilitas villa yang ada, jadi belum ada buku yang sekarang. Kemudian di tahun 2018 kami mendapatkan bantuan dari Gubernur Jawa Barat waktu itu Bapak Ahmad Heriawan, dana hibah sebanyak 3 miliar sehingga gedung bisa terbangun dan kita jalankan proses pendaftaran PS dan pesantren. Pada tahun 2018 itu juga kita ada pembukaan untuk santri calon muslim yang kemudian kita lanjutkan lagi. Di tahun 2019 kita lanjutkan dan di tahun 2019-2020 kita meluluskan yang pertama dan tahun kemarin kita meluluskan yang kedua. Di tahun yang pertama ini alhamdulillah yang lulus 30 juz dari MTS kita 2 orang yang diwisuda, karena setelah tidak diwisuda masih ada 1 lagi yang lulus juga untuk selesai 30 juz. Di tahun 2021 ini yang lulus 30 juz di kelas 3 alhamdulillah tercapai 48%, dan tahun ini kita targetkan yang lulus sebanyak 60%. Mohon doanya di tahun ini bisa lebih dari itu sehingga lulusan MTS Khotimah bisa menghasilkan penghafal Quran. Sisi lain Bapak Ibu sekalian yang perlu dipahami oleh kita bersama bahwa kita ini tidak menganut konsep MTS boarding school. Jadi kita bukan MTS boarding school, kita menyebutnya dengan pesantren saja. Kenapa? Karena kita menghargai betul jerih payah para pendahulu kita yang telah menggagas dan konsep pesantren yang sudah paten menghasilkan pemimpin-pemimpin unggul di negeri ini. Kita sebut pesantren itu adalah core kita, sementara MTS adalah pemenuhan undang-undang karena terkait dengan santri-santri kita yang untuk segmentasi kita di usia SMP atau usia MTS, maka kepada santri kita diberikan hak untuk bisa menamati pendidikan SMP atau MTS. Maka kita dirikan MTS Cipanas sebagai komplementer melengkapi dari keberadaan pesantren Husnul Khotimah Cipanas. Insya Allah lulus memiliki ijazah MTS dan hafal 30 juz. Sebagaimana Pak Ketua disampaikan, tahun ini, tahun ajaran depan, insya Allah kita akan dirikan MA internasional yang akan bekerjasama dengan luar negeri, di antaranya Turki. Semoga berhasil nanti MA internasional ini, sehingga ada wacana dari kami diskusinya, nanti kita minta input juga dari wali santri. Tidak boleh keluar dari pesantren Husnul Khotimah kalau belum 30 juz, jadi wajib melanjutkan ke MA Husnul Khotimah Cipanas. Kalau tidak 30 juz, maka harus melanjutkan. Kalau belum 30 juz boleh keluar, boleh memilih SMA lain atau MA lain di tempat lain. Itu wacana yang kita kembangkan saat ini untuk dikaji sampai kita lebih lanjut. Sekalian dari aspek legal, seperti yang terlihat di layar, alhamdulillah kami tahun 2017 itu juga mendapatkan izin MTS, izin pesantren sekaligus, dan juga aspek legal terpenuhi semuanya. Dan ini diantaranya yang sarana prasarana kita saat ini santri kita 157 orang, tentu lebih sedikit dibanding tahun lalu karena santri baru kita tahun ini targetnya 80, karena faktor masa pandemi barangkali sehingga pendaftar sangat kurang, tidak hanya di pesantren kita tapi juga di pesantren lain. Ya, jadi totalnya ada 157 orang, putra 75 dan putri 82.
Sementara asal santri, Bapak Ibu sekalian, dari Cianjur, Bandung, Bogor, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Jakarta, paling-paling yang paling Bogor ya, Tegal juga ada, Brebes, Jawa ini juga ada, Kalimantan juga ada. Insya Allah dan program unggulan kita 30 juz. Pengajar kita sebagaimana telah disampaikan, kita menjadi pesantren untuk pendidikan Indonesia dan oleh karena itu Bagus sekalian, di HKC ini Bapak Ibu akan tahu nanti anaknya itu akan megang kitab namanya Akhlak lil Banin untuk ikhwan, Akhlak lil Banat untuk akhwat yang biasa diartikan dan salafiyah. Dan Safinah, belajar Bulughul Maram, juga belajar kitab-kitab yang lain yang sering diajarkan dan salafiyah. Kenapa? Karena secara lembagaan kami menyebut sebagai pesantren yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian misi kita menciptakan lingkungan belajar yang Islami, Indonesia dan modern. Islami, Indonesia dan modern. Kami juga sering disampaikan juga oleh Ustaz Sulaiman bahwa kami pesantren yang ada pembela ilmu, jadi mendahulukan akhlak anak-anak kita sebelum belajar. Ini penting sekali. Yang kedua, untuk lulusan dan karakter ikhlas, disiplin dan mengikuti, mengembangkan suasana belajar yang homey, yang seperti di rumah. Saking seperti di rumahnya anak nyaman ya. Setiap kita dengar anak-anak dari jauh, nah kepada temannya, hari ini makannya apa, menunya apa, gitu. Hubungannya dekat dengan para muslim dan muslimahnya. Saking dekatnya kadang-kadang susah juga diatur. Maksudnya susah diatur tuh susah, saking dekatnya akhirnya kita harus mencari cara yang paling enak, yang paling baik seperti di rumah ketika melarang atau mengarahkan anak ya. Kemudian alamiah, kemudian juga mandiri. Kemudian misi berikutnya menjalin integrasi belajar informal, formal dan non formal. Ini yang sedang kita insya Allah tahun di school kita banyak sekali kaitan dengan pendidikan non formal yang meningkatkan skill, baik aspek leadership, baik aspek keterampilan-keterampilan yang lain. Yang terakhir, misinya mengembangkan lembaga pendidikan yang profesional, modern, dan terjangkau. Ini yang barangkali disampaikan tadi oleh Bapak Ketua, bahwa memang terjangkau itu menjadi misi kita. Karena itu, kami suka sampaikan kepada wali santri yang mengajukan keringanan, insya Allah kami akan beri. Tapi yang perlu diketahui bahwa biaya operasional dasar kami untuk mengurus anak-anak ini, untuk makannya itu saya ceritakan totalnya sekitar 850.000 gitu ya. Insya Allah kalau kami masih bisa menjangkau, kami kasih mereka tentang pemberian keringanan 0 sampai dari 0 rupiah ya, dari 0 sampai yang diminta kanggupnya. Tetapi sering juga kan kepada wali santri yang mengajukan keringanan, saya sampaikan 850.000, silahkan lebihnya mau berapa. Alhamdulillah ada yang ngasih lebihnya itu 150 jadi 1 juta, ada yang ngasih lebihnya ya 650 jadi 1,5 gitu ya. Kemudian tujuan pesantren kita Bapak Ibu sekalian mencetak generasi yang berakhlak Quran, dan ini yang menjadi amanat yang berat bagi kita sekalian, karena bagaimana menghidupkan Al-Quran dalam jiwa dan pribadi anak-anak kita. Kami ini memiliki visi pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian, putra-putri Bapak sekalian. Kami ini sebenarnya sebagai pelayan, ya, sebagai khodim, sebagai yang berkhidmat santri. Santri yang menghafal Al-Quran itu dikategorikan sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Kami ini pembantunya. Nanti kalau Bapak Ibu putra-putrinya mengasih mahkota kepada Bapak Ibu sekalian sebagai penghafal Quran dan memberikan syafaat kepada Bapak Ibu sekalian, putra-putri yang hafal Quran 30 juz ini, kami ini pembantunya, masa sih nggak kesempatan syafaatnya dari putra-putri Bapak Ibu sekalian? Maka kami dengan ikhlas, dengan sabar, dengan tekun melayani Bapak Ibu sekalian, putra-putri Bapak Ibu sekalian di pesantren. Kami sadar untuk bisa mencapai hafalan sebagaimana putra-putri Bapak Ibu sekalian sangatlah berat. Maka kami menjadi pelayan dan melayani sepenuh hati Bapak Ibu sekalian, insya Allah, dan semoga Allah mengabulkan kita kecipratan syafaatnya nanti di yaumil akhir kelak. Kemudian yang berikutnya, kasih profil santri kita Bapak Ibu sekalian,
kita yang ada yatim sekitar 10%, ada yang duafa 2%, yang sisanya itu adalah umum. Yang umum ini pun terbagi lagi dengan yang yang macam-macam modelnya dan dianya. Kulihal sampai hari ini kami masih bisa eksis berkat doa Bapak Ibu sekalian dan sama kita semuanya. Kemudian dari sisi kegiatan ini saya sampaikan program unggulan kita Tahfidz Quran 30 juz yang di bawah komandan Ustadz Rizky Yanzaki dan Syekh Ahmed Muhammad Omar. Apakah Syekh Ahmed hari ini hadir? Hadir ya. Syekh Ahmed Muhammad Omar yang bertanggung jawab terhadap Tahfidz Quran 30 juz dan alhamdulillah progresnya sudah cukup baik. Kemudian bahasa Arab dan bahasa Inggris serta life skill ini dari Komandan Universitas, leadership skill juga. Ini 3 program unggulan kita yang diampu oleh seluruh bidang di pesantren Husnul Khotimah Cipanas. Kemudian kegiatan santri dalam gambar ini sudah kita lewati, ini sudah 30 juz ya. Kemudian di tahsin, seorang mungkin hafalan oleh Ahmed Muhammad Omar. Doakan semoga istri beliau yang sedang mengandung sehat kandungannya dan sampai waktunya nanti bisa melahirkan dengan selamat. Kemudian ini kegiatan santri juga yang kita lakukan. Ini masih di kegiatan di tempat yang lama, masjid. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang terkait dengan pesantrenan yang nanti insya Allah akan dijelaskan lebih jauh lagi oleh masing-masing ketua bidang terkait dengan perjalanan atau struktur program yang ada di masing-masing bidang, dan ini akan dikoordinasikan dengan baik dengan pimpinan pesantren untuk dijalankan dengan baik di pesantren kita. Itu dari saya dan mohon maaf apabila kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustadz Imam dengan penyampaiannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada pemaparan berikutnya. Selanjutnya pemaparan daripada bidang kepesantrenan yang akan disampaikan oleh Ustadz Sulaiman LC. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ustaz Hanafi, Ketua Yayasan Husnul Khotimah Cipanas, yang terhormat kepada Ustaz Imam Khalsi, pimpinan pesantren dan juga para asatidz serta para orang tua santri kelas 2 yang dirahmati dan berpahala. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi maya, mudah-mudahan tetap kita akan kenal dan nanti tentunya mendapatkan pahala semangat. Tidak yang akan kita sampaikan pada hari ini hanya menyampaikan program-program yang tadi sudah dibahas oleh Ustaz Imam tentang kepesantrenan atau yang disebut dengan program pendidikan karakter. Program lebih ditekankan pada 7 program yang utama. Yang pertama adalah adab, kemudian yang kedua disiplin, yang ketiga akidah, kemudian yang keempat terkait ibadah kepada santri tentunya, dan mental, yang keenam negara dan bangsa, dan yang ketujuh
jiwa pemimpin dan memiliki jiwa sosial. Adapun dari ketujuh program ini tentunya memiliki kegiatan masing-masing untuk mengembang keberhasilan bagaimana santri nanti mencapai program yang kita rencanakan supaya santri memiliki ketujuh karakter ini. Kemudian dilanjutkan yang pertama yaitu program atau yang kita mengenal dengan Fatinul Khuluq atau budi pekerti yang baik. Ya, lanjut lagi. Di sini ada istilah yang tadi juga sudah disampaikan oleh Imam, adab sebelum ilmu, yaitu beradab sebelum berilmu. Kita menyampaikan kepada santri supaya santri itu memperbaiki adabnya dulu sebelum mereka mencari ilmu atau memperdalam sebuah ilmu. Karena ada ilmu dan ilmu mungkin ilmu kita itu lebih tinggi daripada orang-orang, akan tetapi belum tentu adab kita tinggi dari makanya penting ini sangat ditekankan pada para santri dengan mereka itu di samping memiliki ilmu-ilmu yang banyak tapi juga memiliki adab yang baik, karena harganya ilmu itu tergantung dengan adab masing-masing. Terus dilanjutkan, adapun kegiatannya bagaimana untuk menumbuhkan adab yang baik, diantaranya adalah yang pertama tarbawi yang dilakukan setiap hari Rabu pada zuhur. Ini rutin ada halaqah tarbawi yang mungkin belum kita bagikan kepada orang tua santri, akan tapi halaqahnya sudah berjalan beberapa pekan kemarin. Insya Allah nanti pekan ini atau pekan depan kita akan bagikan kepada semua santri atau anaknya atau keluarganya dipegang sama ustadz siapa atau teman-teman halaqahnya siapa aja. Nanti kita akan share ke orang tua santri, dan di situ ada grup khusus halaqah yang ada orang tua santri. Jadi akan orang tua santri akan bikin grup tersendiri, yaitu grup halaqah tarbawi, di mana orang tua santri menanyakan secara langsung kepada murabi atau rubiahnya terkait dengan perkembangan anak-anak putra putrinya. Kemudian yang kedua ada kajian taklim, ta'lim dan hadis Maram yang kita ambil di Kitabul Jami', yang itu kitab tentang adab dan muamalah. Dan ada juga yang kita kaji di itu akhlakul banin lil banat. Itu juga menunjang supaya anak kita, santri-santri kita memiliki adab dan akhlak yang baik. Itu program untuk menopang bahwa santri kita akan memiliki adab yang baik atau matinul khuluq. Terus lanjut. Yang kedua, program dari karakter ini adalah tentang kedisiplinan atau munazzamun fi syu'unihi. Mereka bisa atur diri sendiri. Programnya apa? Di antara kita canangkan. Lanjut. Kenapa itu penting? Karena orang yang sukses adalah orang yang disiplin. Jadi santri kalau disiplin insya Allah akan sukses. Baik sukses dalam menuntut ilmu maupun sukses yang lainnya. Dalam hafalan Quran, kalau dia disiplin senantiasa sukses setiap hari, insya Allah selesai 30 juz dalam 3 tahun, atau pada 3 sudah menyelesaikan 3 dengan program Al-Quran itu 3 tahun itu sudah selesai 30 juz. Dan begitu yang lainnya, kalau disiplin ikut peraturan yang ditetapkan oleh pesantren, insya Allah akan tercapai semua. Yang di firman Allah,
Kullukum maulun syuklati farabukum alabuman wa ahdasyadila. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Dan Tuhan kalian lah yang lebih tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Jalannya itu siapa yang dikasih petunjuk. Itu orang yang lebih tahu. Terus lanjut. Kegiatan untuk menopang kepemimpinan ini yang pertama adalah kegiatan MOS atau masa orientasi santri, atau yang kita kenal dengan kemarin kegiatan mata sahabat, itu masa ta'aruf santri baru. Alhamdulillah sudah kita laksanakan sebelum KBM dimulai. Jadi sekitar sudah 1 bulan lebih kita melaksanakan mata sahabat. Kemudian yang kedua adalah lomba kamar bersih dan rapih ya. Alhamdulillah dari kita cek kamar santri dan semuanya rapih ya, semuanya rapih sampai kita bingung untuk memberikan penilaian di yang akan mendapatkan juaranya gitu. Karena saking rapih semua pun selisihnya itu sangat sedikit. Kalau yang kemarin alhamdulillah sudah kita berikan hadiah bagi pemenang kamar terrapi, terbersih dan terbaik ya. Nanti kalau misalkan Bunda Umi dan Abi pengen mengetahui kamar anak-anak, insya Allah nanti kita akan share juga terkait dengan kebersihan dan kerapihan kamar putra-putrinya masing-masing. Lanjut. Yang ketiga adalah akidah. Terus salimul akidah. Dan ini sangat karena sangat pengaruhnya sangat luar biasa. Makanya kita sangat tekankan untuk mendidik sang memiliki akidah yang benar. Kita khawatir kalau mereka belum dikuatkan di sini, nanti di SMA atau di jenjang berikutnya, misal tidak menang di sini, akan goyah. Ya, untuk penunjangnya, lanjut kita senantiasa memberikan dengan beberapa kegiatan. Satu, kita kajian kitab Tauhid. Kitab Tauhid ini dikaji taklim jama'i. Jadi semua santri mengikuti dan itu diadakan sepekan sekali. Kalau di Ikhwan itu hari Rabu, kalau di Ahwat hari Senin sore ba'da asar. Kalau di Ikhwan juga hari Rabu sore ba'da asar sebelum maghrib. Dan kitab yang dikaji adalah Aqidatul Awam. Untuk akidah yang benar juga kita melakukan kegiatan puasa sunnah, yaitu puasa sunnah. Kalau pekanan kita wajibkan santri untuk puasa setiap hari Kamis. Jadi kalau santri yang enggak puasa hari Kamis maka tidak ada masak di. Kita wajibkan juga puasa sunnah pada hari besar seperti hari Arafah yang mana pahalanya 2 tahun menghapus setahun yang lalu dan menghapus tahun yang akan datang, dan puasa Asyura yang nanti kita akan melaksanakan pada bulan ini. Kita sekarang sudah masuk ke bulan Asyura. Terus yang ketiga, kegiatan terkait dengan pembinaan Tauhid ini adalah kegiatan Idul Adha yang sudah dilakukan kemarin. Kemudian kegiatan Ramadan yang santri nanti ada pembekalan tarhib Ramadan dan lain-lainnya terkait dengan Ramadan. Terus lanjut. Yang keempat, program dari karakter ini adalah terkait dengan ibadah. Kita ingin santri ibadahnya dengan ibadah yang benar sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ada juga cek hafalan bacaan sholat santri juga. Terus lanjut. Kegiatannya agar santri itu memiliki ibadah yang benar, ada pelajaran kitab fikih yaitu kitab Safinah. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustaz Imam. Kitab Safinah ini diajarkan di kelas 7 sampai selesai. Kelas 7, jadi kitab Safinah itu kelas 7 itu selesai. Kemudian kitab Takrib itu untuk kelas 8 dan kelas 9. Alhamdulillah untuk kitab Safinah dan Takrib ini
hampir rata-rata atau semua pesantren salaf atau salafiyah itu juga mengajarkan kedua kitab ini. Dan ini merupakan kitab kitab dasar bagi pemahaman fikih madzhab Syafi'i. Kemudian yaitu Al-Maqsurat juga pagi dan sore setiap ba'da asar dan ba'da subuh, untuk mengajarkan santri juga bisa memimpin zikir jama'i. Ya, walaupun kita tidak menjaharkan setiap kali waktu sholat, kita ambil ba'da asar sama ba'da subuh, karena di ba'da asar itu tidak ada sholat ba'diyah setelah ba'da asar atau sholat ba'diyah setelah subuh. Makanya untuk melatih mereka senantiasa bisa zikir bisa zikir setelah sholat. Apa sih bacaan zikir apa aja yang dibaca ketika setelah sholat, dan juga membaca Al-Maqsurat supaya mereka itu familiar, hafal Al-Maqsurat. Alhamdulillah untuk kelas 8, kelas 9 hampir rata-rata semuanya sudah hafal Al-Maqsurat, dan sekarang kelas 7 pun insya Allah sudah banyak yang hafal Al-Maqsurat karena setiap hari dibaca Al-Maqsurat. Al-Maqsurat itu doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW. Kemudian hafalan bacaan sholat dan doa yang maksur. Nah, ini program juga dari kita, dari Bina Karakter, terkait dengan ibadah supaya bacaan sholat itu benar. Walaupun mereka juga bawa bacaan sholat di rumah. Nah, makanya ada seperti doa iftitah itu kan ada beberapa versi, maka kita ajarkan ke santri. Kalau yang kita ajarkan kepada mereka itu ada 4 ya, doa iftitah. Jadi mereka bisa memilih, walaupun mereka juga pernah bawa dari rumah. Dan begitu juga bacaan ke ruku, sujud, i'tidal, kemudian duduk antara sujud, itu kita pahamkan juga kepada santri bahwasanya Rasul pernah melakukan ini dan pernah membaca seperti ini. Jadi misal nanti santri itu di rumah ada pelajaran yang berbeda, mereka sudah paham bahwasanya itu sama-sama dari Rasul. Jadi tidak ada pertentangan, semuanya adalah benar. Kemudian ada doa-doa yang maksur yang kita ajarkan juga kepada santri dan mereka hafalkan. Jadi doa-doa yang senantiasa pernah diajarkan oleh Rasul kepada sahabatnya dan juga kepada sampai kepada kita semuanya. Kemudian lanjut. Penanaman mental. Ini kegiatannya apa? Yuk lanjut. Yaitu menjadi imam sholat sunnah tahajud. Alhamdulillah santri HKC itu senantiasa sholat sunnah tahajud setiap hari, walaupun hari Ahad juga dianjurkan atau dibangunkan jam 3:30 untuk melakukan sholat tahajud secara berjamaah dan dipimpin oleh satu imam. Nah, imamnya ini bergantian supaya terbiasa atau memiliki mental ketika nanti di rumah sudah siap untuk memimpin sholat jamaah baik fardu maupun sunnah tarawih atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah menjadi sholat imam sunnah tarawih ini di bulan Ramadan saja, karena kita jadwalkan untuk sholat tarawih itu kita ambil santri juga untuk menjadi imam sebagai pelatihan bagi mereka agar nanti di rumah ketika nanti pulang kampung mereka sudah siap untuk menjadi imam. Tentunya kita pilih dari santri yang sudah dewasa, yaitu kelas 3. Kelas 3 yang kita pilih untuk menjadi imam. Terus lanjut. Ini penanaman rasa tangga. Tidak dimungkiri bahwa kita harus mencintai bangsa kita, negara kita. Jangan sampai kita lupa terhadap negeri kita sendiri atau bangsa kita sendiri. Yuk lanjut. Programnya apa? Kegiatan memperingati dan mengisi hari kemerdekaan 17 Agustus. Kegiatan yang banyak perlombaan yang kita bahas di grup para asatidz itu sudah sekitar 9 atau 10 lomba yang akan kita lombakan di kegiatan 17 Agustus.
Di antaranya juga yang kaitannya dengan kenegaraan atau kebangsaan itu adalah Dasarmat, nanti supaya santri itu mengetahuilah terkait dengan kebangsaan, supaya mereka tahu tentang bangsanya sendiri dan ansai dengan secara naluri. Jadi kalau nggak kenal maka tak sayang. Maka kalau dia tidak kenal dengan bangsa sendiri maka bagaimana bisa menumbuhkan rasa cinta. Kemudian yang kedua, mengenalkan sejarah bangsa. Biasanya kita mengadakan kegiatan ini dengan nobar sejarah. Nobar G30 kita biasanya sering setiap tahun kita adakan nobar untuk sejarah PKI, pengkhianatan PKI, dan juga sejarah 17 Agustus juga kita nobarkan kepada para santri supaya mereka tahu atau mengenal bangsanya sendiri. Kemudian lanjut. Nah, ini yang terakhir yaitu penanaman jiwa pemimpin dan sosial. Kegiatannya kegiatan menanamkan jiwa pemimpin dan sosial ini yang pertama adalah LDKS. Ya, silakan dilanjutkan. Yaitu latihan dasar kepemimpinan yang nanti akan dilaksanakan di awal semester 2. Ini pesertanya semua santri dan sasaran adalah kelas 2. Nanti bisa menggantikan kakaknya kelas 3 yang sudah menjadi pengurus IOS atau OSIS dalam pesantren. Jadi kelas 2 itu nanti akan dibina, dididik supaya nanti ketika kelas 3 sudah bisa memimpin adik-adiknya. Dan yang kedua adalah Mukhayyam Tarbawi yang akan dilaksanakan di bulan Mei tahun 2022. Mungkin itu aja dari Ana. Alhamdulillah sudah selesai dari ketujuh kegiatan atau program dari bidang karakter. Mudah-mudahan terlaksana semua dan santri-santri kita memiliki adab, karakter, dan Waalaikumsalam. Baik, syukron Ustaz Sulaiman atas pemaparannya. Selanjutnya, Ustaz akan ada pemaparan daripada bidang bahasa dan keterampilan yang akan disampaikan oleh Ustaz. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Fadhol. Mikrofon masih unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa ila jami'i bi sanila yaumiddin amma ba'd. Kemudian saya sebelumnya saya perkenalkan diri, nama Asbul Zaman di Aceh sebagai guru bahasa Arab sekaligus menjadi pembina pengembangan bidang bahasa Arab di Pondok Pesantren Aceh ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan program kerja bagian bahasa yang telah kami lakukan bersama rekan kerja kami yaitu Ustaz Latif. Baiklah, kita akan lihat presentasinya. Ustaz Rizky slide-nya.
Baiklah, kini telah nampak program pengembangan bahasa Arab dan keterampilan sampai takhir mungkin masih panas oleh zaman pada awal ya. Oke, sebelum kali kemudian terlihat pertanyaan dari Sayyidina Umar Quran itu yang pernah berkata Al-Amr Arabiyah karena memiliki pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Dan pesantren atau masih panas telah mengadopsi bahkan mengimplementasikan di dalam kehidupan nyata atau dalam nyata, yaitu menjadikan bahasa Arab sebagai satu dalam bulan di kota tercinta bersandingan dengan hafalan Al-Quran. Isi bagian bahasa di sini adalah wujudnya santri-santri berbahasa Arab pesantren. Karena bagian bahasa Arab juga bergabung dengan program penampilan, maka visi kedua adalah menunjukkan kreativitas dan keterampilan para santri. Kemudian sekarang kita akan masuk ke program kerja bagian pengembangan bahasa Arab dan keterampilan. Kita lihat slide. Iya, lanjut slide-nya. Ya, baik, di sini program kerja bagian bahasa yang telah terlaksana dengan baik adalah pembelajaran resmi mengikuti kurikulum sesuai dengan anjuran dari Kemenag Indonesia bahwa kita pun memakai dan bahkan mengajarkan anak kita bahasa Arab sebagaimana yang telah dipadukan oleh negara. Yang kedua, pemberian kosakata harian. Kemudian ada muhadasah Arabiyah atau bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Kemudian juga ada Arabic Days, yaitu hari di mana para santri wajib berbahasa Arab. Selanjutnya. Ya, ada juga muhadarah Arabiyah mundur selangkah. Nah, ada juga di sini muhadarah Arabiyah, yaitu sampai berpidato dengan bahasa Arab. Kemudian ada Arabic Club, yaitu klub khusus peminatan bahasa Arab. Kemudian ada Arabic Competition, ada lomba-lomba berbahasa Arab seperti nanti ada pidato, cerdas cermat, membuat iklan, dan sebagainya. Yang medianya adalah bahasa Arab. Selanjutnya ada Stadium General, yaitu belajar bersama kelas 7, 8, 9, 1, 8, 6. Kemudian di situ diisi dengan motivasi berbahasa Arab atau nonton film berbahasa Arab dan berbagai hal atau game-game juga yang semuanya menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya ada ini masuk ke prestasi atau kepanahan. Kemudian ada klub karya museumnya, ada klub kiroat juga. Kiroat itu adalah klub yang menunjukkan agar para santri juga dapat mampu bertilawah Al-Quran dengan itu tartil, hasin juga tanpa mengurangi kaidah-kaidah tajwid. Selanjutnya ada paduan suara dan sholawat. Baik, nah ini adalah waktu kapan kegiatan tersebut dilaksanakan di pondok pesantren ini. Yang pertama, kosakata itu dilakukan setiap Senin sampai hari Kamis pagi dari jam 8.10 sampai jam 8.40. Dan ini diisi oleh pembina, yaitu saya pribadi, dan juga oleh para muslim atau muslimah yang memang datang untuk membantu program bagian bahasa memberikan kosakata kepada anak sebanyak 5 kosakata tiap pertemuan. Sehingga diharapkan satu minggu anak bisa menghafal 20 kosakata dan sekitar 80 kosakata. Selanjutnya ada muhadasah. Muhadasah ini dilakukan pada hari Jumat jam 7.30 dan hari Sabtunya jam 8.10 sampai 8.40. Ini oleh saya pribadi dan juga oleh para muslimah di kegiatan muhadasah ini. Santri biasanya berhadapan mereka berbahasa Arab, mempraktekkan apa yang sudah mereka dapatkan dari atau juga dari teks-teks yang kami berikan di kelas. Selanjutnya ada Arabic Days, yaitu kalau di Ikhwan itu hari Senin dan Kamis, di mana pada hari Senin dan Kamis seluruh santri Ikhwan Akhwat kelas 89 khususnya wajib berbahasa Arab. Ketika berbahasa Indonesia, maka setiap hari setelah pada asar akan bilang diberikan hukuman. Tentunya yang
agar budaya bahasa ini adapun di akhwat dari Senin sampai Minggu, dari Senin sampai hari sudah berlaku, karena mungkin santai akhwat lebih antusias atau juga santai akhwat lebih mudah diarahkan. Adapun santai ikhwah kita masih terus untuk memberikan bimbingan, memberikan motivasi, memberikan sounding untuk berbahasa Arab gitu. Oleh karena itu untuk di Ikhwan kita tetapkan Senin sampai Kamis, Senin dan Kamis dulu. Nanti kita lihat beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan kita menjadi 3 hari, 4 hari sampai akhirnya 1 minggu. Selanjutnya masih ada ya slide-nya. Nah, kiroat diberikan oleh Syekh Ahmad. Beliau selain di tahsin juga di jam kiroat khusus untuk memberikan nada dan juga langgam bacaan Al-Quran agar tilawah anak-anak kita itu merdu, sehingga ketika suatu hari mereka menjadi imam di kampungnya masing-masing, di tempat tinggalnya masing-masing, akan memberikan kesan yang baik. Kemudian ada pasukan khusus pramuka, yaitu anak dipilih untuk menjadi bagian dari pasukan khusus. Itu diadakan pada hari Jumat jam 1.15 sampai jam 14.30 oleh Kak Yunus dan Kak Fatma. Selanjutnya paduan panahan, kadatus ilmiah, dan paduan suara itu semua dilakukan pada hari Sabtu. Oleh karena itu hari Sabtu disebut sebagai hari prestasi atau hari ekstrakurikuler. Semua ini dilakukan pada jam 1.15 sampai jam 2.30 sore hari, dan dibina oleh Ustadz Andi, kemudian ada Ustadz Saihul, ada Ustadz Indra, dan juga ada Ustadz. Semua program ini telah berjalan, alhamdulillah. Mudah-mudahan beberapa bulan ke depan kita sudah bisa melihat hasil dari apa yang telah diajarkan oleh para pembina masing-masing kegiatan. Terakhir, satu lagi. Baik, itulah program bagian bahasa yang berjalan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Cipanas. Kami bersama-sama bahu-membahu mendidik dan membina anak-anak kita di HKC tercinta. Kami ucapkan juga terima kasih kepada ayah dan bunda atas kepercayaannya menitipkan pendidikan putra-putri kesayangannya di HKC ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama bahu membantu agar putra-putri kita ini menjadi anak yang berguna kelak bagi dirinya khususnya, dan juga bagi bangsa, agama, dan juga orang tuanya. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Satriana unmute. Satriana. Baik, syukur Sadas atas pemaparannya. Tafadhol, selanjutnya akan ada pemaparan dari bidang Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Rizkian Zaki. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya ingin sampaikan struktur organisasi bidang tahfiz. Ketua bidang tahfiznya ada saya sendiri, dan pembina tahfiz ada Syekh Ahmed. Koordinator tahfiz di Ikhwan juga saya sendiri, dan koordinator tahfiz di Ahwat ada Ustazah Husnul. Oke, sebelum kita masuk ke pemaparan bidang tahfiz, saya akan menyampaikan data review tahfiz di satu paket dulu.
alhamdulillah pada tahun kemarin kita sampai success rate-nya itu 48%, artinya dari 100% kita hampir achieve di setengahnya. Jadi sekitar 16 orang itu selesai atau selesai hafalannya di HKJ dalam kurun waktu 3 tahun. Dan ini adalah target kita di tahun ini. Kelas 9 Ahwat ada 21 santri, kelas 9 Ikhwan ada 20 santri, jadi total kelas 9 sekarang ada 41 santri. Jadi kalau kita pengen achieve di success rate kemarin, artinya kita harus beresin atau 19 santri itu lulus dari HKJ harus hafal 30 juz. Untuk tahun kemarin itu 21 Iwan, 14 Ahwat, dan ada 16 orang yang selesai. Untuk di tahun 2021 sampai 2022 atau di tahun ini, kita punya target yaitu 25 orang santri selesai dari 41 orang, artinya 60, kita akan pegang 60% success rate. Nah, untuk tahfiz target di tahun ini ada 2. Yang pertama adalah santriwan atau santriwati minimal hafal 15 sampai 30 juz, dan target yang kedua adalah mungkin, yaitu minimal mungkin 6 juz, dan 6 juz ini akan diujikan. Nah, ini adalah tahfiz. Ini adalah target tahfiz yang kita breakdown. Jadi kita bagi jadi 3 grade, ada minimal, ada good, ada excellent. Kalau minimal itu perharinya minimal anak-anak hafal 1 halaman. Jadi kalau pekanan itu ada 5 hari kurang lebih 5 hari efektif. Jadi halaman kalau per bulan kita dapat 1 juz, dan kalau misalnya 1 tahun artinya 10 bulan efektif, kita katakan kita 10 juz. Artinya kalau santriwan-santriwati mengikuti mekanisme yang minimal ini, maka selesai dari HKJ 3 tahun sudah hafal 30 juz. Adapun ada target dan excellent dibaca sendiri di sini. Nah, adapun target mungkin kita ada minimal good sama excellent juga. Kalau minimal itu kita di 2 halaman, artinya kalau pekanan itu 5 hari efektif jadi 10 halaman, bulanan itu ada 40 halaman, artinya dalam 1 bulan itu anak-anak kalau mengikuti target minimal akan lancar 2 juz, dan kalau 1 tahun 10 bulan efektif, jadi per tahun itu anak-anak lancar 20 juz. Dan ini adalah penampakan buku mutabaat tahfiz kita di tahun ini. Ini cover depan dan cover belakang, dan ini adalah absensi serta report untuk anak-anak seluruhan. Dan ini juga ada pencapaian bulannya. Jadi hafalan baru itu per bulan itu berapa halaman, murojaahnya berapa halaman, hafalan saat ini ada berapa juz dan berapa halaman, dan kita ada absensinya juga. Jadi anak-anak hadir atau sakit atau alfa itu nanti ketahuan per bulan dan atau per pekan. Nah, kita di tahun ini juga ada yang namanya tahfiz rewarding. Ini adalah salah satu display yang menggambarkan bahwasannya ada peraih hafalan terbanyak per bulan, dan itu dibagi jadi kelas 7 Ikhwan, kelas 7 Ahwat, kelas 8 Ikhwan, kelas 8 Ahwat, kelas 9 Ahwat. Untuk tahfiz tahun ini, jadi kita punya waktu tahfiz itu waktu. Pada subuh kita pakai untuk penambahan hafalan, jam sekolah itu ada namanya halakomutin dipakai untuk murojaah, pada maghrib kita pakai buat tambah hafalan, dan pada isya kita pakai untuk tambah hafalan juga. Nah, ini lebih detailnya pada subuh itu sampai jam 6, karena sekarang subuh dan selesai al-masurat itu jam 5.15, jadi
jam 6 sampai jam 6.15. Untuk jam KBM kita punya di jam 7.30 sampai 8.10, dan yang ketiga baca maghrib sampai baca isya, dan yang ketiga dan yang keempat pada isya sampai 20.15 atau 20.30. Nah, ini ada di tahun ini ada program khusus, yaitu standarisasi bacaan Yasin, Iwan dan Ahwat. Kalau malam Selasa itu di Ahwat ada Syekh, malam Rabu itu ada Tahsin Jama'i, kelas 7 dipegang Ustazah Nurul, kelas 8 kelas 9 dipegang Ustazah Zainab dan Ustazah Zara. Malam Kamis itu balik lagi ke Syekh, dan malam Sabtu itu balik ke Tahsin Jama'i. Kalau di Iwan, malam Selasa itu ada Ustadz Aziz, dan materi itu halaqah ta'lim Quran. Di malam Rabu ada Syekh, di malam Kamis halaqah biasa, dan di malam Sabtu kembali lagi Syekh yang mengisi. Oke. Jadi ini adalah flow yang kita jalankan di tahun ini untuk tahfiz. Jadi 1 minggu pertama kemarin kita tes anak-anak untuk kelompokan. 1 bulan pertama itu kita targetkan untuk beres tahsin, dan kita akan talaki anak-anak dalam menghafal itu maksimal 1 semester. Jadi nanti semester 2 anak-anak sudah bisa menghafal sendiri. Ini adalah tahfiz kondisi tahfiz di AKC. Kita punya 7 muhafiz dan 7 muhafizoh. Di tahfiz Ahwat ada Ustazah Husnul, ada Ustazah Rifia, ada Ustazah Ladia, Ustazah Zahra, Ustazah Kadia, dan Ustazah Zalfa, dan Ustazah Zainab. Nah, untuk komposisi tahfiz Ikhwan, kita ada 7 guru juga. Yang pertama ada Syekh, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Ustadz Andi, yang keempat ada Ustadz Riana, yang kelima ada Ustadz Zaid, yang keenam ada Ustadz Azam, dan yang terakhir ada Ustadz Hadafi. Ini adalah rangkaian tahfiz di tahun ajaran ini. Yang pertama ada mutabarat tahfiz, yang kedua kita punya ujian tahfiz di akhir semester. Nanti formatnya kita bikin format internasional, yaitu Musabaqah Quran, dan yang ketiga kita punya program rewarding tahfiz, artinya anak-anak yang hafalannya paling banyak per bulan akan mendapat hadiah. Dan yang keempat adalah anak-anak HKC akan kita ikutkan perlombaan yang terkait dengan tahfiz. Yang kelima ada murokas. Jadi anak-anak yang nggak sampai target minimal yang tadi itu 1 hari 1 halaman, maka kita akan ikutkan murokas, yaitu setiap 2 pekan sekali di hari Ahad. Yang keenam kita punya program untuk guru-guru juga, ada grading muhafiz-muhafizah, jadi standarisasi bacaan semua guru di sini oleh Syekh langsung. Yang ketujuh kita punya prosesi wisuda 3 bulan sekali. Ikhwan dan Ahwat akan terpisah. Sekedar informasi, di kelas 9 yang sekarang sudah ada 3 orang selesai sampai ini, 1 Ikhwan dan 2 Ahwat. Kitnya rapat pekan juga. Tapi yang ke-9 kita akan mendatangkan motivasi dari luar berhubungan dengan tahfiz agar anak-anak punya motivasi untuk menghafal juga. Dan yang 10 kita punya update capaian para santri per malam Jumat, dan nanti kelas 9 ada murokas juga. Yang terakhir kita akan membuat banner tahfiz yang nantinya akan memotivasi anak-anak ketika mereka butuh. Mungkin itu aja dari tahfiz. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan ada disampaikan oleh bidang MTS yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Fahmi. Kepadanya kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini izinkan anak kami mengabarkan terkait dengan program bidang pendidikan ataupun madrasah Husnul Khotimah Cipanas. Struktur organigram MTS Husnul Khotimah Cipanas. Di sini bisa dilihat yang pertama kepala madrasah, ya, di sini terdapat organigram. Yang pertama ada pimpinan pesantren, bisa di bawahnya kepala madrasah, dan peserta ini kemudian ada ketua komite itu Pak Denny Busrian. Kemudian di bawahnya ada kepala TU itu Ustaz Budimawan. Kemudian bendaharanya Ustaz Rizky Yanizaki. Kemudian di bawahnya ada wakil kurikulum. Wakil kepala bidang kurikulum itu Ustaz Rahayu Lailandi. Kemudian wakil kepala bidang keistimewaan itu ada Ustadzah Arifia, dan juga wakil sanapasana itu Pak Agus. Dan di bawahnya ada wali kelas. Wali kelas untuk yang ikhwan, kelas 7-nya itu Ustadz Aas Nurjaman. Untuk kelas 8-nya itu, maaf ini mungkin belum dirubah ya. Yang kelas 8-nya itu Ustadz Budi Hermawan. Yang kelas 9 Ustadz Segel. Kemudian untuk yang akhwat itu kelas 7-nya itu Ustadzah Rizki Putri. Untuk kelas 8-nya itu Ustadzah apa, dan kelas 9-nya itu Ustadzah Arifia. Selanjutnya, kurikulum HKC merupakan perpaduan dari beberapa poin. Yang pertama, integrasi antara kurikulum Kemenag nasional, kemudian juga kurikulum khas kepesantrenan, dan juga tahfidz serta bahasa Arab. Kalau di presentasi ini, kurikulum HKC itu antara Kemenag dan juga kepesantrenan, tahfidz dan bahasa Arab, ini 40-60 mungkin ya. Jadi kurikulum Kemenag itu 40% dan 60% itu khas kepesantrenan, tahfidz dan bahasa Arab. Selanjutnya ini para asatid ataupun guru tenaga pengajar di Madrasah Husnul Khotimah Cipanas. Di antaranya ada Ustaz Sulaiman, Ustaz Rizal, Ustaz Aas, Muhammad Syuhul, Ustaz Diana, Ustaz Rahayu Lailandi, Ustaz Yunus, Ustaz Khadafi, Ustaz Putri, dan Ustaz Latifah, Ustaz Nadia, dan Ustaz Sri Fatimah Sumiati. Di antara pelajaran yang diajarkan pada Madrasah Sanawiyah ini, di antaranya itu ada Nahwu Shorof, ada fikih, ada tafsir, bahasa Arab, mutolaah, mahfudzat, sulukiyah ataupun akhlak, mahfudzat, matematika, IPS, IPA, PKN, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga pramuka, gitu ya, mungkin belum dikatakan. Ini merupakan integrasi ya daripada kurikulum Kemenag dan juga kurikulum khas pesantren. Seperti fikih ini mungkin di kurikulum Kemenag ada, namun yang dipakai di sini fikihnya itu menggunakan fikih dari kitab Sabinah dan juga kitab Takrib ataupun Fathul Qorib, seperti itu. Selanjutnya ini merupakan jadwal MTS beserta kegiatan kepesantrenan di Husnul Khotimah Cipanas. Dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Di sini tadi sudah dipaparkan juga oleh Ustaz Sulaiman, kemudian juga Ustaz Aas terkait dengan program-program yang memang kita saling berintegrasi satu sama lain per bidangnya. Antara bidang karakter, bidang bahasa dan keterampilan, serta MTS ini saling mengisi dan saling menguatkan.
begitupun dengan tahfidnya yang menjadi bintang di Husnul Khotimah seperti ini. Yang pertama, yang ketiga itu ada Qiyamul Lail, kemudian lanjutkan dengan sholat subuh dan al-maksurat, lanjutkan dengan tahsin dan tahfid, kemudian istirahat, mandi dan makan, dilanjutkan dengan jam 7:30 untuk hari Senin ini. Yang pertama itu pelaksanaan upacara terlebih dahulu. Ba'da daripada upacara dilanjutkan dengan mufrodat. Setelah mufrodat dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama sampai jam 2:30. Ini pembelajaran untuk hari Senin dan juga hari Selasa. Dilaksanakan sampai 2:30 qobla asar. Kemudian dilanjutkan untuk hari Senin dan Selasa ini ada program pemberian tauhid, kajian ilmu tauhid, di mana ini bergantian gitu ya dengan hari Rabu gitu ya. Jadi kalau hari Senin itu tauhid sebelum maghrib, ini program kepesantrenan sebenarnya ya, ini dilaksanakan sebelum maghrib. Kemudian untuk hari Rabunya juga ada. Kemudian selanjutnya untuk hari Rabu ini dilaksanakan terlebih dahulu mungkin untuk 7:30-nya itu ya. Setelah beres istirahat, mandi dan makan, dilaksanakan dengan mungkin. Setelah mungkin dilaksanakan dengan mufrodat, pemberian kosakata. Kemudian lanjutkan dengan KBM sampai zuhur. Zuhur kemudian dilaksanakan isoma, kemudian ba'da isoma dilaksanakan dengan halakoh tarbawi. Nah, kemudian untuk hari Kamisnya sama, dari mulai pagi sampai zuhur, kemudian pada zuhurnya ada stadium general. Kemudian hari Jumatnya ini ada taklim dan bulughul maram untuk pagi-paginya setelah beres muhadasah. Dan pada Jumatnya itu dilaksanakan pramuka. Adapun hari Sabtu setelah beres mungkin 7:30, kemudian dilanjutkan dengan muhadasah, dilanjutkan dengan KBM sampai zuhur. Pada zuhurnya itu dilaksanakan dengan pengembangan soft skill ataupun eskul. Itu berikut diantara jadwal kegiatan MTS dan kepesantrenan Husnul Khotimah Cipanas. Selanjutnya, ini dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tentunya tidak terlepas dari yang namanya evaluasi, di mana ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Di antaranya ada 4 kegiatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi bulanan. Yang kedua ada ujian tengah semester. Ini insya Allah akan dilaksanakan pada bulan September. Kemudian yang ketiga ada ujian akhir semester ataupun UAS. Ini dilaksanakan untuk semester pertama pada bulan Desember dan juga semester 2 nanti di bulan Juni 2022. Kemudian yang keempat ada ujian akhir madrasah ataupun UAM. Ini untuk kelas 9. Biasanya dilaksanakan pada rentang April dan Mei. Selanjutnya, ini penguatan dan peningkatan pencapaian pembelajaran. Untuk KKM MTS Husnul Khotimah Cipanas setelah kami melaksanakan musyawarah dengan guru. Jadi yang namanya KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Untuk kelas 7 itu per semesternya itu, mohon maaf, untuk kelas 7 di akhir semester, kalau ingin kenaikan itu minimal KKM-nya itu 75. Adapun kelas 8 ini 80, dan kelas 9 itu 85, ini untuk semua mata pelajaran. Kemudian di akhir daripada pemberian reward, penghargaan santri berprestasi. Ini kategorinya ini per kelas, kemudian ada per angkatan, dan juga sepesantren. Seperti itu. Dan selanjutnya, program daripada MTS ini diantaranya yaitu mengikuti perlombaan ataupun pertandingan di tingkat KKM, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Di antara yang senantiasa kita laksanakan dan juga kita ikuti yaitu KSM, Kompetisi Sains Madrasah. Kemudian ada MERES, kemudian juga ada kompetisi robotik madrasah, biasanya juga dan ada RTPI. Alhamdulillah pada
kesempatan tahun ini, tepatnya tahun 2021, kita mengikuti kompetisi Sai Madrasah KSM. Alhamdulillah ada 3 santri yang kita ikut lombakan. Gitu dia, kelas 8 dan juga kelas 9. Di antaranya yaitu Aisyah Karimah, kemudian ada Abdurrahman Hamid, dan juga Akbar. Yaitu yang perwakilan dari Madrasah Khotimah untuk mengikuti KSM. Kemudian setelah beres daripada pembelajaran dan juga 3 tahun pelaksanaan pendidikan di Usul Khotimah, tentunya pada akhirnya adalah wisuda akhir sana. Ini dilaksanakan setiap akhir tahun. Adapun lulusan HKC pada tahun kemarin, tepatnya tahun 2020, diantaranya alhamdulillah sudah masuk ke beberapa pesantren dan juga madrasah serta sekolah yang cukup familiar di Indonesia ini. Di antaranya ada lulusan HKC yang melanjutkan ke SMA Darut Tauhid Boarding School, ada juga yang ke MAN Madrasah Aliyah Negeri 9 Jakarta. Kemudian juga ada ke At-Tarbiyah, kemudian juga ada ke Baitul Quran Cirata, ada ke pesantren El Tahfidz, ada ke Madrasah Aliyah Al-Kafi, kemudian juga ada yang melanjutkan ke Darun Najah Cipining 2, ada juga yang melanjutkan ke pesantren Islamiyah Al-Irsyad 6 Bondowoso, kemudian juga ada yang melanjutkan ke pesantren Najah 14, ada ke pesantren Al-Irsyad Pusat, ada yang masuk dan ke Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Gorontalo. Kemudian juga ada yang melanjutkan ke Al-Azhar Kunsu. Ada juga yang melanjutkan ke Ponpes Hidayatul Najah. Ada juga ada yang melanjutkan ke Pondok Pesantren Ibnu Hafiz. Juga ada juga yang melanjutkan ke Seman 1 Cianjur. Sekolah Cianjur, ya alhamdulillah. Ini semuanya sudah lulus santri HKC pada angkatan 2020. Tentunya HKC di sini merupakan lembaga yang memang bisa diterima di madrasah lanjutan, di negeri dan juga swasta. Karena pada dasarnya MTS Khotimah ini merupakan MTS yang legal dan sudah terakreditasi juga. Alhamdulillah akreditasinya kemarin itu terakreditasi B. Jadi tentunya punya legalitas ijazah yang diakui oleh negara. Syukron atas semua perhatiannya, itu yang bisa disampaikan terkait dengan kemadrasahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Faisal. Baik, selanjutnya ada pemaparan daripada sistem informasi pondok pesantren yang akan disampaikan oleh Ustaz Ehul. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya di sini menjelaskan untuk pertanyaan dari wali santri yang kemarin-kemarin, yaitu SIPON, ya, Sistem Informasi Pesantren. Tadi saya sudah share di grup itu link downloadnya untuk Android. Akan tetapi untuk iPhone atau Apple iOS itu belum tersedia, jadi mohon maaf untuk yang menggunakan device iPhone belum bisa untuk mendownload aplikasi ini. Nah, pertanyaan umumnya, apa sih itu SIPON? SIPON ini sistem informasi pesantren yang memuat informasi seputar pesantren kita, yaitu Husnul Khotimah Cipanas. Nah, bagaimana
pertanyaan kedua, bagaimana cara menggunakannya? Pertama yaitu download dulu di link yang sudah di-share di grup. Kemudian setelah mendownload, kita pilih pesantren Husnul Khotimah Cipanas, Jawa Barat. Husnul Khotimah Cipanas, Jawa Barat. Tinggal pilih aja, itu agak di tengah-tengah namanya. Kemudian setelah kita pilih nama pesantrennya, akan ada username dan password. Nah, username dan password ini bisa langsung meminta ke saya gitu ya, ke Ustadz Saiful, username dan password dari masing-masing santri. Langsung saja chat kira-kira nama santrinya siapa, nanti akan saya langsung berikan nomor username dan passwordnya. Jadi kegunaannya apa? Untuk fitur yang paling banyak digunakan oleh wali santri selama ini adalah fitur pembayaran SPP dan uang jajan. Jadi untuk transfer uang jajan itu bisa langsung, atau SPP bisa langsung melewati SIPON ini dengan cara request virtual account. Nah, kita misalnya ingin membayar, itu kita tinggal pilih request virtual account, kemudian mendapat nomornya, langsung tinggal bayar lewat mobile banking atau ATM terdekat. Jadi cukup simpel. Nah, di situ kita bisa memantau uang jajan dari santri, diambilnya kapan, berapa, dan historinya lah, sejarahnya santri itu menggunakan uangnya. Jadi orang tua bisa memantau gitu. Insya Allah kedepannya bulan ini santri pun akan mendapat yang namanya kartu jajan. Jadi nanti jajan akan menggunakan kartu itu. Jadi terlihat santri itu oleh orang tua bisa memantau santri sehari mengambil uang atau jajan berapa. Nah, kira-kira itu menu utama yang paling sering digunakan oleh wali santri. Itu juga di sini ada menu data santri akan terlihat gitu, sehingga nanti orang tua bisa mengkoreksi kira-kira data dari nama atau nomor-nomor yang lainnya apakah sudah pas atau sesuai. Kemudian ada juga fitur tahfiz, itu capaian tahfiz, pelanggaran, dan sakit atau sehatnya. Nah, itu akan terpantau di SIPON. Walaupun tadi 3 fitur yang terakhir saya bilang itu sifatnya masih beta, jadi tampilannya mungkin belum terlalu interaktif, tapi masih bisa digunakan. Kira-kira itu kegunaan dari aplikasi SIPON. Nanti bisa melakukan tanya jawab setelah sesi ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan aplikasi SIPON. Jangan lupa untuk username dan password bisa langsung menghubungi saya untuk mendapatkan nomor username dan passwordnya untuk masing-masing santri. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, berakhirnya presentasi daripada Ustaz Saiful, maka berakhir pula pemaparan dari kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Akan ada 5 kesempatan bagi 5 orang penanya. Tafadhol Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya atau masih kebingungan terkait hal apapun itu, silakan untuk ditanyakan. Bagi yang ingin bertanya silakan aja langsung open mic dan memperkenalkan diri, kemudian menyebutkan apa yang akan ditanyakan.
jelas? Ya, jelas. Saya kameranya ditutup saja, nggak apa-apa? Boleh, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan mamanya Nabila, kelas 7. Alhamdulillah, ya Allah tabarakallah, saya alhamdulillah banget pokoknya bisa menyekolahkan anak saya ke pesantren Husnul Khotimah ini. Mungkin ini adalah yang kedua kalinya ya, karena saya merasa ada kepuasan anak pertama saya masuk di sana, makanya alhamdulillah saya masih diberi kesempatan oleh Allah bisa memberikan bisa memasukkan kembali anak kedua saya ke sana. Itu untuk program insya Allah mungkin saya tidak terlalu banyak pertanyaan mungkin ya, karena yang sudah dilakukan ini menurut saya itu sudah banyak gitu. Jadi hanya kalau saya ada beberapa saja yang ditanyakan, mungkin untuk tadi program kamar bersih ini merupakan satu peningkatan mungkin ya Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa melihat yang Ustaz Sulaiman nanti akan di-share, karena selama ini masih penasaran anak-anak karena kemarin kita juga mengantarkan tidak sampai ke kamarnya. Mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa melihat aktivitas anak-anak itu seperti apa gitu. Kemudian untuk ini tadi kan santri itu dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah ya gitu untuk hari Kamis. Nah, untuk santriwati yang tidak berpuasa itu makannya seperti apa gitu. Kemudian tadi untuk kitab-kitab seperti Safinah dan lain-lain, apakah kita harus beli atau memang sudah disediakan oleh pihak dari pesantren? Yang kedua, kegiatan untuk 10 Muharram yang akan datang, ini kira-kira apakah akan ada kegiatan melibatkan anak yatim atau bagaimana gitu? Apakah ada keikutsertaan dari pihak orang tua atau tidak? Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir mungkin terkait dengan sipon yang tadi, saya sudah lupa ingat kayaknya ya. Kalau misalnya saya coba buka kembali sipon mungkin masih ingat, tapi untuk sementara yang akan saya tanyakan itu adalah mengenai kartu jajan. Kartu jajan itu bentuknya apakah seperti ATM atau bagaimana? Kemudian berlakunya itu khusus untuk pembelajaran di koperasi saja atau bisa anak-anak ngambil uang tunai? Itu saja mungkin Ustadz. Barokallah untuk semuanya. Terima kasih karena sudah membimbing anak-anak kami. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Anak-anak juga bisa diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga mereka bisa bersabar untuk mengikuti seluruh program yang sudah diprogramkan oleh pihak sekolah. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tiga pertanyaan yang dilontarkan tadi. Kita mention dulu nih Ustadz-ustadznya. Baik, sipon dulu aja, karena kebetulan Ustadz Sehulnya sedang di sini. Ustadz Sehul tentang sipon, mekanisme saja. Kemudian, apakah sipon berlaku hanya dengan AKC atau kemudian dia berlaku untuk keluarga? Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya bagaimana mekanisme dari kartu jajan ini ya. Jadi kartu jajan ini bukan berupa e-money, bukan, tapi kartunya ini elektronik yang menyimpan data santri. Jadi nanti santri ini ketika jajan di koperasi atau yang terintegrasi dengan pesantren
itu tinggal melakukan tap, datanya sudah terupload gitu, jadi tinggal langsung saldonya berkurang sesuai dengan dan jumlah yang dijajankan oleh santri tersebut gitu. Jadi sistemnya bukan e-money yang di kartu tersebut tersimpan duit, tapi hanya tersimpan datanya saja, datanya saja. Jadi pengurangan saldonya berdasarkan data tersebut. Dan untuk yang kedua, apakah ini hanya untuk pesantren? Ya, benar. Ini hanya untuk di dalam pesantren. Untuk sekarang kita hanya mengintegrasi dengan koperasi, tapi tidak menutup kemungkinan mengintegrasi dengan pihak-pihak lain gitu. Jadi untuk tahap pertama ini kita memang mengintegrasikan dengan koperasi dan musrif-musrifah gitu. Jadi kadang mungkin santri punya kebutuhan lain gitu yang urgent, contoh misalnya harus membeli yang tidak ada di koperasi, bisa nitip ke musrif atau musrifahnya gitu. Jadi menggunakan kartu tersebut di musrif dan musrifahnya pun terintegrasi untuk jajan. Kira-kira seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk kegiatan 10 Muharram, sudah? Untuk? Ya. Untuk kegiatan 10 Muharram, apakah ada korelasi dengan anak yatim? Juga apakah ada pengikutsertaan orang tua santri atau seperti apa kegiatannya, bisa lebih jelaskan untuk kegiatan ini? Atau Ustaz Sulaiman, tafadhol untuk dijawab. Saya syukuran atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Tadi yang pertama terkait dengan kamar bersih. Insya Allah siap, nanti kita akan share. Kalau yang pengen lihat kamarnya, kamar mana, nanti kita akan langsung kirim ke orang tua itu. Insya Allah kirim kamar bersih bagi putra putrinya. Terus yang kedua, tadi ada terkait dengan puasa Kamis ya, kalau untuk semua santri dan santri yang tidak puasa. Insya Allah porsi sahur itu banyak dan masih sisa biasanya. Makanya kalau yang santri tidak makan sahur itu di tempat makan masih banyak dan bisa digunakan untuk beberapa puasa. Cuma kalau makan siang nggak ada masak ya, insya Allah dalam sehari makan 2 kali nggak akan kelaparan. Terus untuk kitab-kitab itu disediakan sama pesantren. Kalau yang kelas 8, kelas 9 ada uang daftar ulang atau untuk membayar kegiatan masuk di situ buku-buku yang diajarkan kelas 8 sama kelas 9. Kalau yang kelas 7 itu sudah masuk di uang pendaftaran, atau uang malam. Kita hanya internal aja di dalam maksudnya untuk kegiatan para masyarakat aja, tidak melibatkan orang tua karena sedang pandemi, ya menghindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan orang tua supaya kita sama-sama aman dan nyaman. Itu aja. Syukuran ini dari sudah. Iya Ustaz. Ya sudah. Terima kasih. Ya, cukup ya untuk Umi. Kemudian ada ini dari Abu Rafa, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata memang betul bahwa saya bersyukur sekali bisa akhirnya pilihannya Allah bahwa Fatimah. Ustaz, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Di tahun ini di sini ada program kaitan dengan pandemi, yaitu vaksin usia 12 dan 18 tahun sampai 18 tahun. Kebetulan juga ada salah satu putri kami usia 12 tahun dan kemarin sudah divaksin.
Jadi di jadi vaksin untuk usia 12 tahun sampai 18 tahun. Karena mungkin dari untuk kelas 7 sudah masuk program. Itu saja pertanyaan dari saya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ustaz? Baik, Ustaz Imam. Baik, Abu Rafa ya. Kemudian untuk vaksin dan guru dan santri kami sudah koordinasi dengan Puskesmas dan sudah dijadwalkan. Info yang kami dapatkan menunggu ketersediaan vaksin untuk jatah Puskesmas yang ada di bawah kecamatan kita, yang di kecamatan kita yang resmi. Jadi sudah terdaftar dan tinggal menunggu jadwalnya karena terbatas ternyata untuk didistribusikan ke seluruh masyarakat. Sementara jalan lain juga kita tempuh untuk komunikasi yang kemarin disarankan dari Kemenak Jawa Barat Provinsi yang komunikasi dengan kami, dengan saya itu untuk koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan dengan Puskesmas setempat. Ini ya, sudah kami lakukan. Jadi memang tinggal nunggu jadwal dari Puskesmas Cipanas, Puskesmas resminya kapan akan dijadwalkan. Kata beliau menunggu ketersediaan vaksin dulu datang. Jadi belum bisa dijadwalkan, tapi data sudah kita masukkan anak dan asatidah kita yang perlu divaksin. Begitu. Terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir, Bapak Ibu yang masih penasaran. Ya Ustaz, mengenai vaksin yang tadi, kebetulan tadi pagi saya itu memang baru dapat baru ditanyain sama Pak Watis yang dari seksi kontren itu. Berarti nanti saya lagi jawabannya nunggu dari Puskesmas ya. Puskesmas resmi. Siap. Ya, terima kasih. Saya sudah asar juga, Ustaz Triana mungkin sudah kita akhiri, sudah asar juga. Baik, syukron telah menambahkan Umiyah Nabila ya. Baik, kiranya cukup. Apabila ada pertanyaan atau diskusi ingin lebih lanjut, mari kita sama-sama manfaatkan fasilitas kita semua. Jangan sungkan untuk bertanya di grup, insya Allah semampunya akan kita jawab. Ya. Baik, kiranya cukup. Mengingat waktu sudah asar, kita akhiri sesi tanya jawab ini. Selanjutnya akan ada sesi doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Budi. Adanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Katsirin hamdan na'imin
وعافنا ويكافئ مزينا يا ربنا لك الحمد بجلال وجهك الكريم وحسن سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوفق اللهم رابطتها وأدم الدها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, dengan dibacakannya doa, maka berakhirlah kebersamaan kita dalam acara temu wali santri dengan pengurus pondok pesantren Husnul Khotimah Cipanas. Sekali lagi kami ucapkan apabila ada saran atau masukan juga pertanyaan yang belum disampaikan, fadhol untuk disampaikan di WA group yang telah tersedia. Kami atas nama kru yang bertugas pamit undur diri. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.